Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat yang kita rasakan pada saat ini, nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wabil khusus adalah nikmat berupa iman dan Islam, sehingga kita sampai detik ini masih berpegang teguh kepada iman dan Islam, dan semoga iman dan Islam kita akan tetap kita pegang teguh sampai hayat kita nanti. Sholawat serta salam marilah selalu kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dinul Islam atau agama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada bagian kisah yang menarik untuk dijadikan ibrah bagi kita semua, yaitu kisah 3 binatang, semut, cecak, dan burung. Ketika api berkobar-kobar, semut hilir mudik sambil mulutnya membawa air dan kemudian menyemprotkan ke api yang berkobar dan begitu besar itu. Sedangkan cecak berusaha meniup api itu agar bertambah besar dan bertambah besar. Melihat kejadian itu, si burung pun berkomentar dan bertanya kepada semut, "Apa yang engkau lakukan, semut? Perilakumu adalah sesuatu yang sia-sia, karena kamu tidak akan merubah atau memadamkan api itu dengan hanya mengandalkan air dari mulutmu itu." Namun semut kemudian menjawab, "Ya, aku memang sadar bahwa aku tidak akan bisa merubah atau memadamkan api itu. Tapi paling tidak, aku punya komitmen untuk berbuat baik. Aku punya komitmen bahwa aku ada di pihak Ibrahim yang menjadi utusan Allah." Kemudian burung pun bertanya kepada cecak, "Hai cecak, apa yang kau lakukan? Dengan meniup api itu tidak akan merubah, karena api itu tidak menjadi besar dan semakin besar." Cecak kemudian menjawab, "Aku sudah menentukan pilihanku. Aku berpihak kepada siapa? Dalam hal ini aku berpihak kepada Raja Namrud." Dari kisah ini dapat kita tarik pelajaran bahwa komitmen adalah hal yang sangat penting dalam beribadah dan berperilaku. Dengan komitmen itu, maka kita menunjukkan kesungguhan dan keikhlasan kita dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik kepada lembaga kita, Umsida ini, bahwa siapapun harus berkomitmen dalam membangun dan mengembangkan lembaga ini menjadi lembaga yang berkemajuan, yang mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, utamanya masyarakat di situasi ini. Mungkin kontribusi kita tidak terlihat, mungkin kontribusi kita sangat kecil yang tidak akan bisa merubah sesuatu yang ada di Umsida ini. Tapi paling tidak dengan adanya komitmen itu sudah cukup bagi kita untuk berada di mana kita, untuk berada pada pihak-pihak yang turut membangun dan mengembangkan Umsida ini agar lebih menjadi lembaga yang besar, yang berkemajuan, yang mempunyai manfaat. Kita tidak boleh mempunyai sifat seperti perilaku cecak yang hanya kemudian membuat komitmen yang tidak baik, yang nantinya juga akan meruntuhkan dan menghancurkan lembaga kita ini. Begitu juga kita tidak boleh bersikap seperti burung yang hanya berkomentar tapi tidak berperilaku apapun terhadap lembaga ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa, bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang sangat khusus. Oleh karena itu, Allah hanya memanggil orang-orang yang punya komitmen tinggi dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Seperti halnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kalau kita lihat di sini sudah jelas yang dipanggil oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman.
hanya orang-orang yang punya komitmen terhadap keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Oleh karena itu, Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, tapi adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang-orang yang punya komitmen terhadap agama Allah. Mungkin kita bisa banyak lihat di luar sana, masih banyak orang-orang yang mengaku muslim, tetapi dia tidak melakukan apapun terhadap bulan Ramadan ini. Mereka tidak berpuasa, mereka tidak beribadah, mereka tidak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Mereka hanya membiarkan bulan Ramadan ini berlalu seperti halnya bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, Allah hanya memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang punya komitmen. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita semua punya komitmen yang tinggi terhadap agama kita ini, terhadap perintah Allah yang telah dianjurkan kepada kita semua untuk melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas, dengan komitmen yang tinggi, sehingga kita berada pada pihak yang mana kita berada pada pihak yang akan selalu berbuat kebaikan dan tidak berbuat keburukan di dalam hidup kita di dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.